Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufarah Najah dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 21. Di sini saya akan mengikuti ulangan lisan PPKN tentang HAM. Yang pertama, pengertian HAM umum, yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengertian HAM khusus. Yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah manusia yang memiliki kodrati yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat mutlak. Hak tersebut yaitu hak hidup, hak bebas atau merdeka, dan hak milik. Yang kedua, menurut Profesor Darji Darmo Diarjo, HAM adalah hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 3. Landasan hukum HAM. Landasan hukum HAM itu ada di yang pertama, pembukaan UUD RI tahun 1945 alinea 1. Yang kedua, batang tubuh pasal 27, 28, 29, 31 ayat 1. Dan yang ketiga, UU nomor 39 tahun 1990 tentang HAM dan UU 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang keempat, macam-macam HAM plus contoh. Macam-macam HAM itu ada 6. Yang pertama, 1. Hak asasi pribadi. Contohnya kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk masuk organisasi. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya itu hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk menjadi warga negara, serta hak untuk mendirikan partai politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Contohnya itu hak memiliki kekayaan, hak kebebasan memilih pekerjaan, dan hak menjual, membeli, dan menyewa. 4. Hak asasi hukum. Contohnya itu hak mendapatkan keadilan, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum pemerintahan, dan hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kelima yaitu hak asasi sosial budaya. Contohnya yaitu hak untuk mengembangkan kebudayaan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya ciptanya, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi peradilan. Contohnya itu hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penahanan di mata hukum, dan hak untuk menjadi saksi. Yang kelima, pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu artinya setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum itu mengurangi, membatasi, mencabut HAM seseorang atau kelompok orang. Yang keenam, ada bentuk-bentuk pelanggaran HAM, yaitu yang pertama, diskriminasi. Artinya itu pembatasan, pelecehan, pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, politik, ras, dan lain-lain yang berakibat penghapusan HAM. Selanjutnya, penyiksaan. Artinya itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga itu menimbulkan rasa sakit ataupun menderita baik jasmani maupun rohani seseorang. Yang ketujuh, jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan biasa atau ringan. Pelanggaran HAM ini disebut ordinary crimes. Artinya pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditangani. Contohnya itu pencemaran nama baik, kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pelanggaran HAM yang bersifat kejahatan luar biasa atau berat. Pelanggaran HAM ini disebut sebagai extraordinary crime. Artinya pelanggaran HAM yang membahayakan dan mengancam nyawa manusia. Contohnya itu kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, etnik, dan agama. Yang selanjutnya, kejahatan kemanusiaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang ditunjuk secara langsung terhadap
penduduk sipil berupa penganiayaan, penyiksaan, perampasan, perbudakan, pengusiran, dan lain-lain. Yang selanjutnya, ke-8, penyebab pelanggaran HAM. Penyebab pelanggaran HAM itu ada 2 faktor. Faktor yang pertama, faktor internal, artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran yang berasal dari diri pelanggaran HAM. Diantaranya itu sikap individualisme, rendahnya sikap toleransi, dan belum seimbangnya pelaksanaan hak asasi dengan kewajiban asasi. Selanjutnya, kurangnya kesadaran tentang HAM. Yang kedua, faktor eksternal, artinya itu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Diantaranya yaitu penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum. 9. HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Pada sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pertama, saling menghormati antar pemeluk agama, menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang selanjutnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran. Dan selanjutnya pada sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan selanjutnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan bersama, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Yang selanjutnya pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu rela bekerja keras dan memberikan pertolongan pada orang lain serta menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.